yang dapat dirujuk itu adalah 2 kali. Maka hendaklah seorang suami mempertahankan rumah tangganya dengan cara yang ma'ruf dan pantas. Atau pilihan lain, hendaklah dia melepaskan istrinya, pasangannya, dengan bercerai dengan cara yang ihsan. Para hadirin rahimakumullah, pembuka ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperhatikan pasangan suami istri dalam memutuskan melanjutkan bahtera rumah tangga atau memutuskan ikatan pernikahan di antara keduanya. Yang jelas, talak ataupun khulu, cerai yang dijatuhkan suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri, keduanya hendaklah keputusan yang diambil setelah lahirnya azam dan tekad. Karena urusan perceraian bukanlah urusan yang dapat dipermainkan. Pada jumpa sebelumnya saya menyampaikan salah satu hadis Rasulullah di mana Nabi mengatakan salasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Ada 3 urusan, seriusnya dianggap serius, bahkan bercandanya pun dianggap serius. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Menikah, bercerai, dan rujuk. Ini 3 urusan yang tak pantas seorang itu mengambil keputusan tergesa-gesa. Bagaimana Allah memberikan tuntunan at-talaqu marratan. Artinya seorang suami yang diberikan hak untuk menjatuhkan talak, hendaklah dia menjatuhkan talak sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergesa-gesa dalam menggunakan hak tersebut. Bayangkan berapa banyak kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat tatkala seorang suami perceraian yang sebenarnya hak talak ada 3 kali dan 2 kali dapat dia jatuhkan dengan kemungkinan rujuk. Tapi tidak jarang di saat suami dalam kondisi emosi dan amarah yang menguasai diri, jatah 3 kali talak digunakan sekaligus. Talak 3 atas. Padahal kalau dia kemudian menyadari, merenungkan, mempertimbangkan, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-talaqu marratan. Ingat, kau punya 3 jatah. 2 jatah apabila kau gunakan, masih ada kemungkinan engkau dapat rujuk tanpa akad baru dengan istrimu. Maka pilihanmu cuma 2. Fa imsakun bima'ruf. Kalau sekiranya 1 talak telah terjatuhkan dan kau menilai rumah tangga harus dipertahankan, maka peganglah istrimu. Imsak, pertahankan maligai rumah tanggamu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf tentunya diambil dari akar kata uruf. Uruf artinya segala kebiasaan yang baik. Mana nilai-nilai kepantasan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu diperhatikan. Itulah ma'ruf. Sebagian ulama mengartikan kata ma'ruf dengan pengertian ma'arafatul fitrus salimah bada'atan. Segala perbuatan baik yang dikenal oleh fitrah manusia sejak dia dilahirkan. Karena semua perbuatan yang baik ketika kita kerjakan, tenang hati kita mengerjakannya. Menunjukkan bahwasanya segala kebaikan itu telah dikenal oleh fitrah manusia. Sebaliknya, segala yang sifatnya mungkar, segala yang sifatnya dosa, sebagaimana dikatakan Rasulullah, ma haka fi sadrika wa takhaf ayyatali alaihi nas.
Dosa itu sesuatu yang kau simpan dalam dirimu dan kau takut orang lain untuk mengetahui bahwasanya kau telah melakukan perbuatan tersebut. Pilihan pertama imsak. Sebagaimana dua orang memutuskan untuk berumah tangga lewat proses yang baik. Ada khitbah, ada lamaran, ada komitmen di awal perkawinan. Apabila talak dijatuhkan, pilihanmu apa? Imsak bima'ruf. Kalau ingin pertahankan, maka pertahankanlah dengan cara yang baik, cara yang pantas. Atau pilihan kedua, walaupun terkesan berat, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh jadi itu pilihan terbaik. Apa itu? Au tasrihun bi ihsan. Lepaskanlah istrimu, putuskanlah ikatan perkawinan itu, tapi ingat, bukan sembarang putus, bi ihsan. Pisahlah baik-baik. Pisahlah dengan mengedepankan prinsip ihsan. Ihsan artinya apa? Memberikan kepada orang lain melebihi dari apa yang sepatutnya dia terima. Jangan kemudian ketika bercerai, suami membongkar semua kekurangan istrinya untuk menutupi kekurangan dirinya. Atau kemudian dia tahan hak-hak istrinya, tak dibayar mut'ah cerai, atau tidak diberikan apa yang menjadi haknya. Ini bukan bagian dari akhlak Islam. At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Termasuk pengertian tasrihun bi ihsan, bagaimana ketika talak dan cerai itu dijatuhkan, tidaklah seorang suami terkesan menggantung posisi istri. Tak jarang seorang suami dijatuhkannya talak, dibiarkannya sampai habis masa iddah. 1 hari sebelum masa iddah berakhir, dirujuknya untuk ditalaknya kembali. Dengan tujuan apa? Memperpanjang masa iddah bagi si perempuan. Nah, ini tentunya niat yang tidak baik, yang menggambarkan bahwasannya ada tujuan ingin menyakiti mantan pasangan hidupnya agar boleh jadi dia berada dalam posisi yang bisa dikatakan menderita dengan nasib yang terus digantung. Para hadirin rahimahullah, selanjutnya Allah memberikan ketentuan lain. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima lima iftadat bih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidak dihalalkan bagi kalian para suami untuk mengambil kembali apa yang sudah kalian berikan kepada para istri-istri kalian dari mahar yang sudah kalian serah terimakan, kecuali dia takut keduanya tidak dapat menegakkan aturan Allah. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan aturan Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya apabila istri yang kemudian menebus dirinya, mengembalikan mahar suaminya untuk meminta cerai darinya. Masyaallah mukminin, Bapak Ibu rahimakumullah. Keterangan ayat yang tadi saya singgung menyinggung satu bentuk kasus yang tentunya sering terjadi dalam proses perceraian. Bagaimana seorang suami ketika dia merasa ketika menikahi istrinya dulu dia telah membayar mahar dengan nominal yang besar, dia tidak rela. Kalau kemudian dia yang menjatuhkan talak, ketika talak dia jatuhkan, maka yang terjadi tidak ada sedikit pun hak bagi suami untuk minta balik mahar yang sudah dia berikan. Sehingga sebagian orang, walaupun dia sudah tidak menemukan kecocokan dengan pasangan hidupnya,
sengaja dia jadikan rumah tangga itu laksana neraka bagi istri. Dibuatnya ya perasaan dan mental istri tertekan. Tujuannya apa? Agar jangan suami yang mentalak, tapi istri yang menggugat ke pengadilan. Karena ketika istri yang menggugat, ada dalam aturan hukum Islam yang namanya iwad. Iwad artinya ganti rugi. Suami sudah kasih mahar, kalau istri mau cerai, maka di antara iwad yang mungkin diminta suami adalah dalam fikih Islam, suami berat. Ya, kalau kau minta cerai, balikkanlah mahar yang sudah kau kasih. Kalau enggak, rugilah. Nah, ayat ini menggambarkan kalau memang seorang suami sebagai kepala rumah tangga sudah memandang tidak ada kesesuaian dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga tidak akan menghantarkan kedua pihak sampai kepada kebahagiaan, kondisi sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hendaklah suami tidak mempersulit istri dengan membuatnya tertekan agar dia yang memilih untuk menggugat cerai suaminya, dengan tujuan agar istri nantinya menebus dirinya dengan mengembalikan mahar kepada suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In khafa alla yuqima hududallah." Jadi seorang suami ataupun seorang istri mempertahankan rumah tangga atau tidak, komitmennya bukan cerita balik mahar atau bukan, tapi hendaklah yang dipikirkannya, kalau mempertahankan rumah tangga ini, bisa enggak kutegakkan aturan Allah dalam rumah tangga? Atau justru ya, kalau dipertahankan rumah tangga, justru muncul kekhawatiran. Bisa saja ya, karena emosi suami melakukan KDRT, atau karena tidak mampu menahan kondisi, akhirnya si istri melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagaimana keputusan untuk melanjutkan rumah tangga ataupun tidak, bagi keluarga mukmin dikaitkan sejauh mana suami maupun istri yakin atau tidak dapat menegakkan aturan Allah dalam rumah tangga. Para hadirin rahimakumullah, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah aturan terperinci yang Allah Subhanahu wa taala buat sebagai panduan dalam kehidupan rumah tangga. Fala ta'taduha. Maka jangan kau terobos aturan itu. Jangan kau langgar aturan itu. Kenapa? Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Setelah Allah buat aturan main yang tegas, aturan main yang jelas, kalau ada juga baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri yang ingin melabrak, yang ingin melanggar, yang ingin menerobos aturan main yang sudah baku, maka yang melanggar masuk dalam kelompok orang-orang yang zalim. Kalau suami sengaja menggantung nasib istri, maka sungguhnya suami zalim.